Kapal induk bertenaga nuklir, USS Gerald R. Ford, selesaikan uji coba kejut kapal penuh dengan bom 40.000 pon untuk ketiga kalinya. Kapal induk bertenaga nuklir terbaru Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, menjalani tes kejut dengan bom 40.000 pon yang diledakkan sangat dekat dengannya di lepas pantai Jacksonville. Pada hari Minggu 8 Agustus 2021, tes kejut ini dilakukan, dan ini merupakan yang ketiga kalinya. Pada saat bom berkekuatan tinggi diledakkan, gumpalan gelombang besar air laut terbang melampaui tiang kapal induk setinggi 250 kaki. Ledakan itu meledakkan lingkaran gelombang tertutup putih, yang secara singkat menyamai panjang Leviathan 1092 kaki. Ketika gelombang kejut dan gemuruh ledakan bawah air yang direncanakan mereda dan aman, Angkatan Laut Amerika mengatakan kapal induk bertenaga nuklir USS Gerald R. Ford telah menyelesaikan ledakan ketiga dan terakhir dalam Full Ship Shock Trials, atau kata lain, uji coba kejut kapal penuh. United States Navy merancang kapal induk kelas Ford menggunakan metode pemodelan komputer canggih, pengujian, dan analisis untuk memastikan kapal ditempa untuk menahan kondisi pertempuran yang keras, kata Kapten Brian Metcalf, manajer program kapal induk masa depan Angkatan Laut Amerika Serikat. Uji coba kejut ini telah menguji ketahanan Ford dan krunya serta memberikan data ekstensif yang digunakan dalam proses memvalidasi ketahanan kapal terhadap tes kejut dengan bom 40.000 pon, ujarnya, seperti dikutip Jacksonville.com, Selasa, 10 Agustus 2021. Ford adalah kapal induk terbaru di Angkatan Laut Amerika Serikat yang mewakili desain ulang besar pertama sejak tahun 1960-an. Ditugaskan 4 tahun lalu, kapal induk ini pada akhirnya akan menjadi rumah bagi sekitar 4.500 awak dan 75 pesawat tempur, serta mampu melaju dengan kecepatan 30 knot plus dari tenaga reaktor nuklir gandanya. Kapal ini dibangun untuk menghormati Presiden ke-38 Amerika Serikat, Gerald Rudolph Ford. Uji coba kejut ini dirancang untuk memvalidasi kemampuan kapal untuk mempertahankan operasi di lingkungan pertempuran simulasi menggunakan persenjataan hidup. Selama evolusi pengujian 4 bulannya, Ford bertahan dari dampak 3 ledakan bom bawah air seberat 40.000 pon yang dilepaskan pada jarak yang semakin dekat ke kapal. Menurut Metcalf, tujuan dari tes ini juga untuk memastikan bahwa sistem tempur kapal induk akan bekerja seperti yang dirancang dalam pertempuran. Tes yang dilakukan hari Minggu dan sebelumnya membuktikan kepada kru cukup dramatis bahwa kapal akan mampu bertahan dari guncangan hebat dan terus beroperasi dalam kondisi ekstrim, ujarnya. Sebelum setiap ledakan dilaksanakan, tim Angkatan Laut Amerika Serikat memberitahu pelaut dan kapal komersial untuk menghindari area uji coba dengan protokol untuk memastikan keselamatan militer dan warga sipil yang berpartisipasi dalam operasi tersebut. Kapten Paul Lanzillotta, komandan kapal induk, menyetujui ledakan setelah menentukan kesiapan kapal dan awak, kondisi cuaca dan permukaan serta langkah-langkah mitigasi lingkungan yang dirancang untuk melindungi kehidupan laut yang terlihat di dalam area pengujian. Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan, lebih dari selusin ilmuwan, ahli biologi, dan pengamat ditugaskan ke Ford, serta kapal pendukung terdekat dan pesawat observasi. Dua tes kejut sebelumnya dilakukan pada 18 Juni dan 16 Juli tahun 2021. Kapal dan awaknya tampil sangat baik selama pengujian, kata Laksamana Muda James Downey, pejabat eksekutif program untuk kapal induk. Kami merancang dan membangun kapal induk ini untuk berlayar di beberapa lingkungan keamanan yang paling diperebutkan di dunia.
Jadi, ketika Anda memikirkan ancaman terhadap kapal perang yang ditimbulkan oleh ledakan non-kontak dan jumlah ranjau laut di inventaris Angkatan Laut di seluruh dunia, gravitasi dan konsekuensi dari uji coba kejut ini benar-benar menjadi fokus. USS Gerald R. Ford akan kembali ke daerah Tidewater di Maryland untuk pemeriksaan rinci selama 6 bulan untuk menilai kerusakan yang terjadi selama ledakan pengujian dan untuk melanjutkan pekerjaan sebelum pengerahan kapal tahun depan, kata Laksamana Muda James Downey.